Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikurus dan dari golongan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, "Apa yang hendak dikatakan si pembual ini?" Namun yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia pemberita ajaran ilah-ilah asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan berkata, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau mendengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu, kami ingin tahu apa artinya semua itu." Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah yang dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dia yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang sajalah Ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kata masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditemukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang sesuatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek dan ada yang berkata, "Kami ingin mendengar engkau berbicara lagi tentang hal itu." Lalu Paulus meninggalkan mereka.
Namun, beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Dan di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan yang bernama Damaris, serta orang-orang lain bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.